Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Kurniawan. Saya merupakan dosen di program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Malang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini, saya tergabung dalam kelompok bidang keahlian manajemen sumber daya manusia. Di program studi S1 Manajemen, kami memiliki 5 kelompok bidang keahlian: manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, kewirausahaan, dan manajemen bisnis syariah. Pada semester ini, saya mengampu salah satu mata kuliah untuk konsentrasi manajemen sumber daya manusia, yaitu program pengembangan SDM. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan 16 pertemuan. Mata kuliah ini merupakan salah satu bidang kajian dari manajemen sumber daya manusia yang fokus dalam mengkaji bagaimana mengelola potensial SDM dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam mata kuliah ini juga menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan program SDM, merencanakan program SDM, perencanaan karir, dan mengembangkan high potential talent dalam sebuah organisasi. Mata kuliah ini juga akan mengkaji bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam program pengembangan SDM. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah program pengembangan SDM adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis program pengembangan SDM dan keterkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen SDM. Mahasiswa mampu menjelaskan program pengembangan SDM untuk karyawan high potential dari proses talent acquisition, talent development, talent retention, serta perencanaan karir. Mahasiswa mampu menyusun program, proses identifikasi kebutuhan program SDM, merancang program, dan mengevaluasi program pengembangan SDM. Mahasiswa juga mampu menganalisis kasus-kasus pengembangan SDM di suatu organisasi serta memilih alternatif penyelesaian dari kasus tersebut. Pada metode pembelajaran, saya menggunakan delivery, interaction, dan assessment yang akan diuraikan sebagai berikut. Pada delivery atau penyampaian materi, saya menggunakan metode case-based learning, di mana mahasiswa akan didorong memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep dan teori, mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, dan mempersiapkan mahasiswa memahami tantangan yang nyata. Metode lain yang digunakan dalam mata kuliah adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pendalaman materi secara mandiri, dan group assignment. Pada interaction, proses pembelajaran akan menggunakan blended learning dengan mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka dan online, baik secara asinkron maupun sinkron. Aktivitas pembelajaran secara online akan menggunakan aplikasi SIPEJAR, yaitu Learning Management System yang telah dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang. Pada penilaian pembelajaran, saya menggunakan berbagai teknik penilaian sehingga mahasiswa dapat dievaluasi secara komprehensif. Adapun komponen penilaian terdiri dari 50% case study, 10% partisipasi di kelas, 10% untuk quiz, 15% untuk ujian tengah semester, dan 15% untuk ujian akhir semester. Berikut ini merupakan dokumentasi perkuliahan tatap muka pada mata kuliah program pengembangan SDM yang sudah memasuki pada minggu keempat. Topik yang akan dibahas pada minggu ini adalah Talent Development Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah program pengembangan SDM ya. Oke, ini udah pertemuan keberapa? Keempat. Oke. Hari ini saya bahas tentang salah satu topik dari program pengembangan SDM, yaitu Talent Development Program. Jadi program pengembangan talent. Nah, sebelumnya saya akan bertanya ke teman-teman overview dari pertemuan sebelumnya. Jadi ada yang masih ingat nggak perbedaan dari pelatihan dan pengembangan di minggu yang lalu? Ada pelatihan, ada pengembangan. Silakan angkat tangan. Kalau pelatihan itu mengakomodasi skill yang kita punya sekarang. Sedangkan pengembangan itu skill kita yang akan digunakan di masa mendatang. Baik, benar sekali. Jadi pelatihan itu mengakomodasi kompetensi yang dibutuhkan saat ini, sedangkan pengembangan itu adalah feature karirnya. Jadi kompetensi yang dibutuhkan dia ke depan nantinya. Jadi misalnya saya sebagai staf keuangan, maka saya bisa dikembangkan untuk jadi manajer keuangan, seperti itu. Oke. Berikutnya terkait dengan program pengembangan nih.
Kita udah ngomong program karena kita hari ini kan bahas tentang talent development program. Nah, apakah setiap karyawan memiliki porsi yang sama dalam pengembangan? Jadi apakah semua karyawan itu punya hak yang sama? Tidak. Oke, salah satu bisa berpendapat kira-kira kenapa? Jadi kalau kita ngomong ini program pengembangan itu kan terkait dengan future plan-nya. Kemudian apakah semua karyawan memiliki hak yang sama? Oke, silakan. Izin menjawab Bapak. Menurut saya tidak semua karyawan itu memiliki program pengembangan yang sama. Itu tergantung dari bagaimana kinerja karyawan tersebut di perusahaan ataupun bagaimana cara dari manajer untuk memilih karyawan yang dinilai memiliki potensi untuk kebutuhan perusahaan di masa depan. Oke, pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah siapa yang berhak mendapatkan program pengembangan? Prioritasnya siapa? Siapa? Kan tadi nggak semua, menurut teman-teman nggak semua karyawan mendapatkan hak yang sama. Sekarang siapa yang mendapatkan prioritas untuk program pengembangan? Siapa? Apakah bos perusahaan, manajer perusahaan? Siapa? Apa? Oke, nanti kita coba aja teman-teman, mungkin apa yang bisa teman-teman pikirkan sekarang, siapa yang kira-kira mendapatkan prioritas pengembangan. Jawab. Oke, silakan. Jika dilihat dari naik upgrades yang minggu kemarin, itu untuk prioritas karyawan yang mendapatkan program pengembangan yaitu karyawan yang masuk ke dalam kategori start, karyawan tersebut memiliki kinerja yang tinggi dan potensi yang tinggi. Oke, betul sekali. Jadi biasanya tidak semua akan mendapatkan program pengembangan. Program pengembangan itu disiapkan untuk orang-orang yang nanti kita prediksi untuk jadi future leader nantinya, yang akan jadi pemimpin di masa depan. Nah, kita sebut di SDM itu ada namanya talent pool. Talent pool ini terkait dengan orang-orang yang menjadi aset suatu perusahaan. Jadi di situ orang-orang punya kinerja tinggi dan punya produktivitas yang bagus. Nah, terkait dengan program pengembangan, kita akan tahu tadi bahwa setiap pengembangan itu tidak diarahkan untuk semua karyawan, hanya kalangan tertentu saja. Nah, itu bukan sesuatu yang tidak adil, tapi memang kita prioritaskan investasinya pada orang-orang yang punya potensi berkembang ke depan dan produktivitasnya bagus. Nah, kalau konteks ini kita di SDM kita sebut namanya pengelolaan talent atau talent management. Talent management. Jadi kita ngelola sebagian orang yang kita anggap sebagai super keeper atau orang yang bertalenta untuk menjadi aset suatu perusahaan di masa depan. Dengan talent management atau manajemen mengelola suatu talenta adalah menurut si Capelli 2009 itu dia bilang bahwa talent management itu berkaitan dengan mencari orang yang tepat dan menempatkan mereka berdasarkan posisi yang tepat. Jadi tidak semua talent itu nantinya akan punya kinerja yang bagus. Barangkali kita tidak bisa meletakkan mereka pada potensi yang mereka butuhkan gitu. Misalnya posisi apa yang sesuai dengan saya dan saya harus bagaimana. Nah, talent management juga nanti akan berkaitan dengan strategi perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin tentang talent management itu, perusahaan tuh punya strategi sendiri mengelolanya. Itu, misalnya kita ngomong ada suatu perusahaan yang memang dia produksi banyak atau memproses lebih banyak talent, terus kemudian mereka sebar ke beberapa bagian. Nah, nanti setelah mereka udah tumbuh, mereka bisa pindah ke perusahaan lain. Nggak masalah, saya punya talent banyak. Kenapa? Ketika kita mengelola talent yang cukup besar, maka perusahaan juga punya cost yang besar. Nah, ada strateginya seperti itu. Juga ada yang memang dia mengkeep bagaimana talent itu nggak keluar perusahaan karena dianggap sebagai investasi yang besar. Nah, ini talent management. Nah, proses talent itu mencakup 3 hal. Yang pertama, identifikasi siapa talentnya. Kemudian nanti setelah identifikasi kita akan menempatkan mereka pada posisi-posisi kunci atau jabatan-jabatan yang kita anggap sebagai tempat krusial. Jadi terus yang terakhir adalah kita melakukan klasifikasi dan investasi pada mereka. Jadi di talent management itu seperti itu. Jadi kita anggap investasi ya teman-teman.
Nah, proses talent management secara umum adalah satu, menetapkan kriteria siapa yang dianggap sebagai talent. Nah, ini kita tetapkan kriterianya. Kemudian yang kedua, menyeleksi talent poolnya. Kemudian nanti membuat program percepatan gimana caranya talent ini cepat tumbuh, dan menugaskan mereka pada posisi-posisi penting atau posisi kunci. Dan terakhir adalah mengevaluasi suatu program yang kita udah bikin tadi. Jadi mereka nggak cuma kita menemukan terus kita kembangkan, terus kita mana sih yang cocok buat mereka gitu kan. Nanti di talent management itu terdiri dari 5 aspek fokus utama. Yang pertama adalah talent acquisition. Nah, akuisisi talent itu artinya kita mencari talent baik dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Yang kedua adalah talent klasifikasi, yang mengklasifikasikan suatu talent. Ketiga itu adalah talent development atau pengembangan talent. Terus keempat ada talent mobility, mobilitas talent, dan terakhir ada talent retention. Nah, ini menjadi fokus yang kita bahas nantinya. Nah, yang pertama, klasifikasikan dulu talentnya. Ini kan sudah saya sempat singgung di minggu yang lalu terkait dengan pola yang kita bikin untuk mengevaluasi mana talentnya. Nah, kita ada 9 kotak yang kita sebut dengan next 9 box grid, yaitu kotak untuk mengevaluasi siapa talentnya dan mana yang kita anggap sebagai talent pool. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Nah, ada 2 indikator yang kita gunakan. Yang indikator pertama adalah kinerja, indikator kedua adalah potensi. Nah, kalau kinerja itu apa yang mereka tampilkan sekarang, tapi potensi adalah kemungkinan mereka akan tumbuh seperti apa. Potensi lebih feature juga. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini akan memperlihatkan ada 3 bagian di setiap indikator. Kinerja bagian sini adalah rendah. Jadi ke atas itu rendah semua, terus bagian sini ke atas itu adalah sedang, dan sini adalah tinggi. Sedangkan di samping juga sama, yang bagian baris paling bawah itu rendah, baris kedua itu adalah sedang, dan ketiga adalah tinggi. Nah, kita bahas satu-satu yang lebih detail lagi. Jadi kotak pertama adalah orang yang memiliki kinerja rendah dan potensi rendah. Ya, ini biasanya karyawan-karyawan yang biasanya kita dalam prosesnya gitu ngelihat kinerjanya rendah nih, terus kemudian dia nggak punya potensi. Nah, biasanya ketika kita melakukan pemangkasan atau efisiensi, maka karyawan ini adalah salah satu sasaran pertama kalinya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah kerja, wah saya itu masuk di kotak yang mana ya sebenarnya gitu. Kemudian kotak kedua dan ketiga itu sebenarnya adalah bagian yang sebenarnya dia punya salah satunya sedang. Jadi misalnya kinerja yang ketiga ini rendah, kinerjanya sedang tapi potensinya rendah. Kemudian yang kedua adalah potensinya itu sedang, sedangkan kinerjanya adalah rendah. Dan ini 2 orang ini gimana di 2 bagian itu bagaimana kita ngelola biar geser ke atas atau ke bawah atau ke tengah tadi. Nah, kotak ke-6 adalah biasanya karyawan-karyawan yang biasa-biasa aja. Dibilang jelek juga enggak, dibilang juga bagus juga enggak. Jadi memang standar aja. Nah, itu biasanya kotak ke-6. Terus 5 dan 4 itu biasanya orang karyawan-karyawan yang sudah sedang tersesat biasanya kalau kita sebut ya. Jadi kayak misalnya kotak ke-5 ini dia punya kinerja yang tinggi, tapi potensinya biasa aja. Nah, biasanya dia base dari dia orang rajin biasa di perusahaan, kemudian dia bagaimana caranya dia walaupun nggak punya potensi ke depan dia berusaha terus. Sedangkan yang keempat itu udah orang yang punya potensi besar, kita rekrut pertama kali punya bakat macam-macam, tapi ternyata kinerjanya rendah. Biasanya mereka kadang-kadang nggak menemukan passion mereka atau kesesuaian dengan pekerjaannya. Nah, banyak hal faktor biasanya, bahkan bisa jadi dari aspek di luar pekerjaan, misalnya dari keluarga. Kan ada beberapa karyawan biasanya LDR nih sama keluarganya. Nah, bisa jadi dia tidak menampilkan kinerja yang bagus tadi. Oke, itu biasanya ini. Jadi agak kompleks ya penyebabnya. Nah, 7 dan 8 itu biasanya yang kita masukkan dari salah satu talent pool juga. Jadi yang kita anggap talent pool itu 7, 8, dan 9. Nah, 7 dan 8 itu harus punya perhatian khusus bagaimana mereka bergerak ke kotak 9. Ini yang bisa kita ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah,
Dan yang kita maksud talent pool adalah 7, 8, dan 9 tadi. Jadi ini yang akan menjadi perhatian kita. Jadi SDM itu nggak mungkin banyak memikirkan fokus pikiran tenaga kita untuk semua karyawan itu sama. Jadi artinya kita akan bisa memperlihatkan bahwa orang-orang dengan spesifikasi khusus yang punya kinerja bagus, kemudian potensinya bagus, mereka akan menjadi pusat perhatian kita. Kita kembangkan, kita bikinkan program mereka seperti apa, tumbuh. Itu yang kita akan lakukan. Nah, sedangkan untuk kotak-kotak yang lainnya itu adalah treatmentnya akan berbeda. Misalnya, oke, kotak 1 treatmentnya Pak, kita panggil nih karyawannya. Kamu kesini, kamu kinerjanya nggak bagus nih. Kamu mau saya PHK, misalnya kontrak yang kamu habis kita tidak terpanjang, atau kamu mau improve, kita evaluasi dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, terserah HRD-nya biasanya melihatnya. Nah, kita panggil, ditegesin, nggak bisa kita halusin di satu ini biasanya. Kemudian misalnya kalau yang kotak kedua dan ketiga, nanti treatmentnya berbeda. Yang 3 misalnya, ya udah biarin dulu lah kita lihat, karena kinerjanya biasa tapi potensinya sedang, kita lihat dulu evaluasi mereka seperti apa. Nah, kalau untuk kotak kedua kita pertimbangkan mereka posisinya udah sesuai nggak sih, passion mereka udah sesuai, atau nanti dikasih program mentoring, diberikan pendampingan. Oh, ternyata bagaimana mereka mengalami kesulitan dunia kerja seperti apa hingga nggak punya kinerja yang bagus, itu kita berikan ini. Terus untuk kotak ke-5 ini sama, biarkan di tempat aja karena kinerjanya bagus, padahal orang itu nggak punya potensi loh gitu. Tapi mereka mampu, kinerjanya bagus, jadi kita biarkan aja dulu. Barangkali nanti mereka kita evaluasi apakah mereka punya kecenderungan ke depan akan seperti apa, itu kita lihat. Sedangkan kotak keempat nanti sama, kita berikan peringatan secara agak kerasin dikit, kemudian berikan bimbingan juga, terus kemudian lihat apakah posisi mereka itu sesuai nggak sih. Nah, kayak teman-teman nih bisa melakukan suatu pekerjaan, pasti kalau udah mendapatkan sesuatu yang nggak disukai, seneng nggak ngerjain itu? Kayak terpaksa gitu kan, nggak ikhlas. Nanti setelah itu teman-teman pasti akan unmotivasi ya, nggak motivasi gitu kan. Nah, tapi kalau udah dapat sesuatu yang seneng misalnya, pasti teman-teman merasa bahwa nggak ngerasa waktunya cepat dan ini menampilkan kerja yang bagus seperti itu. Nah, ini sama juga mungkin di dunia kerja. Kemudian di kotak ke-6 juga biarin lah, kan mereka standar-standar aja gitu. Terus kemudian kotak ke-8 itu udah kita identifikasi peluang dan pengembangan berikutnya seperti apa. Jadi setelah ini mereka bagaimana bergerak ke 9, terus dievaluasi karir mereka akan jadi apa nantinya. Terus kotak ke-7 nanti bikin pergerakan, rancang sebuah program biar gerak ke 9, terus diberikan mentoring, dikasih ini. Kenapa? Biasanya bimbingan itu sangat efektif dunia kerja, karena orang itu biasanya respect sama orang yang mereka kagumin di dunia kerja, pimpinan atau siapa yang mereka ini. Jadi diberikan bimbingan. Terus ke kotak 9 ya, nanti mereka investasi yang besar untuk program dan pengembangan, sehingga nanti asetnya ke-9 itu paling aset utamanya. Terus kemudian ada talent acquisition. Nah, talent itu selain di internal, kita juga bisa dapat dari eksternal. Nah, biasanya kan akuisisi talent itu bagaimana kita mendapatkan talent. Nah, kalau dari eksternal itu kita bisa dapatkan input dari berbagai program yang kita bisa bikin. Misalnya salah satu contoh, program akuisisi talent itu kalau untuk dari eksternal ada new entry, artinya orang yang baru masuk nggak punya pengalaman kerja, kayak teman-teman baru lulus, bisa jadi talent perusahaan nggak? Bisa. Ketika teman-teman masuk ke suatu program yang disiapkan untuk talent acquisition tadi, yang nanti ke dalamnya teman-teman akan dianggap sebagai talent. Nah, contohnya seperti apa? Nih kalau teman-teman pernah dengar ada Rookie 46 punya BNI, itu adalah program new entry untuk perusahaan BNI tadi ya. Jadi nanti teman-teman akan dibikin proses tertentu di dalamnya, digodok terus jadi talent perusahaan. Nanti dievaluasi. Kemudian ada juga misalnya ada Unilever Future Program. Nah, kalau teman-teman masuk ke situ, ibaratnya teman-teman akan dianggap salah satu asetnya perusahaan.
Makanya programnya akan berbeda. Nanti di sini teman-teman akan dibikin programnya, nggak hanya dikasih pelatihan, dibuat program mobilitas yang bagus di suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang memang dibutuhkan untuk ke depan, sehingga nanti teman-teman bisa jadi feature leader dari suatu perusahaan tertentu. Kemudian experience hire atau orang-orang yang berpengalaman juga bisa kita ambil dari luar perusahaan untuk jadi talent kita. Kita membidik nih siapa manajer siapa yang memang bagus, perusahaan pesaing kita atau tidak pesaing kita, itu kita bisa jadiin di situ. Nah, ini bisa kita dapatkan dari eksternal juga. Kemudian ada talent development. Jadi kalau kita lihat tadi kan kita udah sepakat bahwa investasi terbesar adalah di talent pool tadi. Jadi kalau teman-teman lihat alokasi penganggarannya itu akan, ini salah satu contohnya, akan berpusat pada talent pool tadi. Jadi kalau yang semakin yang hitam ini, itu dananya jangan sampai keluar terlalu banyak. Karena belum tentu dia survive di perusahaan tersebut agak lama ya. Sedangkan semakin yang di atas, investasinya semakin besar, yang kotak 9 tadi. Ini satu contohnya. Jadi perhitungannya, misalnya ini salah satu contoh yang saya ambil dari satu perusahaan case tertentu. Jadi mereka menggunakan acuan perhitungan total training cost untuk setiap bagian itu dikali dengan bobot yang sudah ditentukan. Misalnya untuk kotak 1 tadi 0,1 dikali training cost. Kemudian kotak 2 0,5 training cost. Sedangkan kotak 9 tadi 2 kali training cost. Jadi mereka menginvestasikan lebih besar tadi. Kemudian dana tersebut bisa dibuat dengan 3 model pengembangan. Yang satu adalah pengembangan berdasarkan yang terstruktur. Jadi kayak program pengembangan terstruktur itu kayak teman-teman diajak di kelas ini ya, terstruktur itu. Kemudian yang kedua adalah program pengembangan melalui orang lain. Others, jadi kayak teman-teman ini bagus nih dalam proses bisnisnya, misalnya oke. Sehingga bisa menarik perhatian dari si karyawan itu sendiri. Kemudian beban kerja yang tidak over. Kemudian sama seperti itu kerja yang fleksibel, bisa dari mana saja, bisa masuk kapan saja. Zaman sekarang itu anak muda lebih memilih